Nah ternyata sejak anak ini lulus SMA, papanya itu nggak mau terima. Dia nggak bisa terima. Dan ada sakit hati. Tapi setelah hari itu, papanya bisa menerima anaknya itu apa adanya. Hubungannya begitu renggang, tembok itu runtuh. Kembali kasih itunya. Di betul-betul firman ini kepada orang yang bukan Kristen pun, kalau kita nyatakan orang itu akan sembuh juga. Kenapa? Karena tidak ada orang bisa menolaknya. Di atas semuanya itu, kemanapun kita pergi, temu orang-orang mentok, tetap ada satu, ada kasih. Amin. Ada kasih untuk semuanya. Mau terima tidak? Siapa yang sering dengar kesaksian? Yang terakhir itu Eko ya, yang anaknya sulit lahir kamu doakan itu. Saudara, lain kali ya, ini pesan. Kalau ada ibu melahirkan sulit sekali, sudah berhari-hari juga, langsung ngomong hal yang simpel. Pasti bapak mamanya ini ada salah satu atau dua yang nggak menerima kehamilan itu atau menolak anak ini. Ingin laki atau ingin perempuan, tapi anak itu beda. Berkali-kali, oh bukan, Niko ya. Yang terakhir Niko atau Eko? Nanti berapa Edo saksi sendiri. Eko ya. Ini belum lama, dalam jarak berapa minggu saja. Oh Novembernya dengan ini. Ternyata anak itu pun nggak akan mau lahir kalau nggak diterima. Begitu diterima, langsung lahir, saudara. Jadi betul-betul kasih itu kekuatannya luar biasa. Udahlah, sampaikan itu. Galatia 5, 22, 23. Baca aja 23, ada sebalik lebih cepat. Galatia 5, 23-nya. Kalimat terakhir itu yang menarik sekali untuk kita temui. Galatia 5, 23. Literalnya bilang apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Ini literal. Enggak ada hukum yang menentang. Menentang apa? 9 hal itu saja. Kasih, sukacita, damai sejahtera semuanya. Enggak ada bisa menentang. Artinya apa saudara ayat itu? Kalau kita melakukan 9 hal itu, enggak ada satupun bisa menentang kita. Sekeras apa senjata apa orang itu. Pas sekali kebenaran ini. Jadi nggak ada hukum bisa melawannya, nggak ada. Semua hukum tunduk. Brian, kamu lawyer, pakai hukum ini. Begitu pakai hukum ini, semua akan diam. Renungkan 9 hal itu saja. Jadi firman itu luar biasa. Mau terima dia? Ya harus, nggak bisa enggak. Mau kemana lagi? Karena itu pusatnya segala sesuatu. Saudara, saya ingin menambahkan sedikit. Ini hal yang fakta dalam hidup kita. Kita sadar atau tidak. Hidup kita ini adalah keseluruhan dari kata-kata. Oh ya, di waktu disampaikan, ada seorang anak tidak mau lahir karena dia mendengar papanya atau mamanya yang tidak menginginkan, pernah ribut-ribut atau gimana. Aduh, anak maneh misalnya seperti begitu. Jadi dia mendengar ada perkataan yang menolak dia. Sejak dari dalam kandungan dia sudah dibentuk seperti begitu, kata-kata yang menolak. Nah, ada juga peristiwa bagaimana anak itu bisa lahir dengan sukacita karena mungkin sepanjang kehamilan itu orang tuanya penuh sukacita, dia mendengar kata-kata yang sukacita. Dia diharapkan, aduh kamu ini cepat lahir, begitu kan. Jadi itu membentuk dia. Setelah anak itu lahir, dia mendengar kata-kata dari orang tuanya, aduh, jam syukur dan sebagainya. Sebelum anak itu bisa belajar berjalan, kita semua tahu karena kita pernah dulu jadi bayi. Yang pertama kali kita belajar adalah kalau dalam Alkitab itu kata A yang muncul pertama kali. A, gitu, karena dia akan menyebut mungkin ba dalam bahasanya A. Kata-kata. Dan kata-kata itu dia kenal papanya, mamanya, kakaknya, adik. Dengan kata-kata dia bisa tahu yang ini boleh, yang itu tidak. Kan? Setelah umur 5 tahun dia belajar ke sekolah. Dia belajar tentang warna. Ini warna biru. Tapi kan warna yang dilihat oleh mata itu kemudian ditransferkan lewat perkataan biru, begitu kan? Kemudian dilanjutkan lagi setelah dia mungkin bertambah umur, mulai belajar huruf, mungkin tentang A, B, terus kemudian merangkai. Sekarang TK sudah pinter ngomong. Waktu dia SD, dia belajar tentang kata-kata. Ada ilmu pengetahuan di situ. Nah, semakin bertambahnya anak dengan pengetahuan dan otaknya berkembang, hal-hal itulah yang berpengaruh besar dalam hidupnya. Cara menggosok gigi yang baik, dan itu membentuk dia.
Kalau dengan orang tua harus hormat, seperti begitu. Ya kan, itu pertama kan lewat perkataan. Kita berikan nasihat seperti begitu. Waktu dia terus SD, dia menginjak SMP, dia punya PR. Yang dihadapi adalah kata-kata yang berupa kalimat. Isilah titik-titik ini dengan apa? Begitu kan, kita akan mengalami seperti begitu. Atau mungkin kita diminta untuk membuat sebuah karangan. Coba kamu buat sebuah karangan ketika kamu liburan. Ungkapkan semuanya lewat apa? Kata-kata. Sedemikian rupa. Nah, percaya atau tidak, hidup kita sampai hari ini adalah keseluruhan dari kata-kata yang kita pelajari. Jadi ternyata di Yohanes pasal 1 ayat 14 itu bukan cuma berlaku bagi Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Demikian juga dengan kita. Kata-kata itu telah menjadi manusia. Seperti siapa? Ya, kita ini adalah produk dari kata-kata yang kita kumpulkan, yang kita dengar, sadar atau tidak, ingin atau tidak. Nah, ini adalah produk seperti begitu. Nah, pertanyaannya begini. Mungkinkah di Yohanes pasal 1 ayat 14 yang berlaku bagi Yesus, di mana firman Tuhan itu menjadi manusia Yesus, mungkinkah itu firman itu menjadi manusia, sebut nama kita, Edo, Henry, atau siapa? Paham ya? Kita sadar sekarang kita adalah produk dari kata-kata. Sampai hari ini kita suka dengan buku-buku yang bagus. Yang sekolah entrepreneur akan membuat makalah. Mengapa buat makalah? Untuk memudahkan ilmu itu ditransferkan. Kalau ilmu itu mudah ditransferkan lewat makalah yang dibuat, itu akan segera membentuknya. Loh? Jadi adalah kata-kata. Nah, oleh karena itu, kita adalah produk dari kata-kata yang sudah kita dengar. Maka kita tidak ingin pada generasi yang berikut, anak-anak kita nanti jadinya seperti kita. Ada begitu banyak kejahatan yang sudah berpengaruh pada kita oleh karena kata-kata. Kita menjadi pintar atau mungkin goblok karena ada orang yang memuji, aduh nak, kamu tuh anak yang hebat, kamu tuh luar biasa. Pujian itu membentuk orang tersebut. Waduh, papaku mau muji sedemikian rupa. Bersemangat. Tapi bayangkan kalau ada orang, kamu ini anak-anak goblok sekali. Kali-kali dikasih tahu memang dasar goblok, akhirnya dia merasa, aduh iya, dia membatasi dirinya dengan kata, aku ini goblok. Maka dia menjadi anak yang betul-betul goblok. Nah, sekarang kita kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 14. Nah, kita yang sekarang ini sudah menjadi seperti ini. Firman itu yang menjadi Yesus, bisakah firman itu menjadi manusia yang sama seperti Yesus? Dan iman kita sekarang, jawabnya bagaimana? Bisa. Bisa. Saudara, bisa. Saya akan beri contoh begini. Setelah seseorang berumur 30 tahun, dia didiagnosa oleh seorang dokter, oh Anda kena penyakit ini, stroke atau mungkin serangan jantung, oleh karena pola makan yang salah. Itu contohnya, saudara. Nah, kalau Anda kepingin sehat, coba pola makanmu dirubah. Itu yang kolesterol dibuang. Tuh, jadi kita ngerubah apa? Merubah kebiasaan makan. Betul? Nah, artinya merubah kebiasaan makan adalah merubah sesuatu yang kita biasa masukkan ke dalam tubuh ini. Yang dahulunya itu sesuatu yang merusak, sekarang yang berguna, yang bermanfaat. Kalau dahulu kita itu suka mendengar kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak membangun, nah, sekarang kita harus stop, kita harus berhenti, dan kita ubah menu kita. Amin. Jadi apa yang kita rubah, firmanlah yang kita makan. Kembali lagi. Nah, karena firman yang kita makan setiap hari, maka jelas tidak mungkin kalau dia tidak berbau firman. Betul kan? Sederhana firman Tuhan. Kita rubah. Kalau kita sadar, oh ya, ini produk dari kata-kata yang sama. Tapi bukan berarti itu adalah akhir dari segala. Ya, kita menyadari sesuatu itu merupakan awal dari sebuah harapan. Firman Tuhan bisa mengubahkan kita. Karena kalau